3803 Prodi PS semester 3 mata kuliah Sejarah Indonesia. Saya akan menjelaskan materi kuliah Sejarah Indonesia tentang biografi Zainul Arifin. Biografi Zainul Arifin. Ki Haji Zainul Arifin Pohan lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 2 September 1909. Meninggal di Jakarta 2 Maret 1963 pada umur 53 tahun. Adalah seorang wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR, dan politikus Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, riwayat hidup. Masa kanak-kanak dan pendidikan. Zainul Arifin lahir sebagai anak tunggal dari pasangan Raja Barus Sultan Ramali bin Tuanku Raja Barus Sultan Shahi Alam Pohan dengan bangsawan asal Katonopan, Mandeling Natal, Siti Baiyah Nasution. Ketika Zainul masih balita, kedua orang tuanya bercerai dan ia dibawa pindah oleh ibunya ke Kota Nopan, kemudian ke Kerinci, Jambi. Ki Haji Zainul Arifin Pohan menyelesaikan His Hollands Inset School dan Sekolah Menengah Calon Guru Normal Sekolah. Selain itu, Arifin juga memperdalam pengetahuan agama di madrasah di Surau dan saat menjalani pelatihan seni bela diri pencaksilat. Arifin juga sebagai pencipta kesenian yang aktif dalam kegiatan seni sandiwara musikal Melayu. Istanbul Bangsawan sebagai penyanyi dan pemain biola. Istanbul Bangsawan merupakan awal perkembangan seni panggung sandiwara modern Indonesia. Selanjutnya yaitu menjadi ketua cabang Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam usia 16 tahun, Ki Haji Zainul Arifin Pohan merantau ke Batavia atau Jakarta dan sempat diterima bekerja di pemerintahan Kota Praja Kolonial atau Gemeente sebagai pegawai di perusahaan air pam di Pejombong, Jakarta Pusat. Di sana ia sempat bekerja selama 5 tahun. Sebelum akhirnya terkena PHK saat resesi global yang bermula di AS dan berdampak hingga ke wilayah Hindia Belanda. Selepas bekerja, Gemeente kemudian memilih bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan pula balai pendidikan untuk orang dewasa, perguruan rakyat di kawasan Manchester Cornelius, Jatinegara sekarang. Zainul juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan sebagai tenaga pokrol bambu, pengacara tanpa latar belakang pendidikan hukum namun menguasai bahasa Belanda. Selain itu, ia pun aktif kembali dalam kegiatan seni sandiwara musikal tradisional Betawi yang berasal dari tradisi Melayu, Samrah. Ia sempat mendirikan kelompok Samrah bernama Tonil Zainul. Dari kegiatan kesenian ini, ia berkenalan dan selanjutnya sangat akrab bersama tokoh perfilman nasional yaitu Jamaluddin Malik yang kala itu juga bergiat dalam kegiatan Samrah. Kedua mereka kemudian bergabung dengan Gerakan Pemuda atau GP Ansor yang ketika itu memang aktif merekrut tenaga muda. Pengetahuan agama dan keterampilan berdakwahnya sebagai mubalik muda semakin meningkat selama menjadi anggota GP Ansor. Hal ini disebabkan oleh pelatihan khas Ansor. Kepiawaian Zainul dalam berpidato, berdebat, dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Organisasi induk Ansor termasuk Ki Haji Wahid Hasyim, Ki Haji Mahfud Shidik, Ki Haji Muhammad Ilyas, dan Ki Haji Abdullah Ubaid. Hanya dalam beberapa tahun saja, Zainul Arifin sudah menjadi ketua cabang NU Jatinegara dan berikutnya sebagai ketua Majelis Konsul NU Batavia.
Selanjutnya yaitu karir politik. Sejak proklamasi kemerdekaan, Zainul Arifin langsung duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, cikal bakal lembaga legislatif MPR atau DPR. Hingga akhir hayatnya, Arifin aktif di parlemen mewakili Partai Masyumi dan kemudian Partai NU setelah NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Hanya selama 1953 sampai 1955 ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Arafin, Kabinet Ali Satromijoyo I, Zainul terlibat dalam badan eksekutif Kabinet di era demokrasi. Parlemen ini sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Pemilu pertama 1955 mengantar Zainul Arifin sebagai anggota Majelis Konstituante sekaligus Wakil Ketua DPR sampai kedua lembaga dibubarkan Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Memasuki era demokrasi terpimpin ini, Arifin bersedia mengetuai DPR Gotong Royong atau DPR-GR sebagai upaya Partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia atau PKI di parlemen. Di tengah meningkatnya suhu politik pada tanggal 14 Mei 1962, saat salat Idul Adha di barisan terdepan bersama Soekarno, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak DITII dalam percobaan membunuh presiden. Zainul Arifin wafat pada tanggal 2 Maret 1963 setelah menderita luka bekas tembakan di bahunya selama 10 bulan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang biografi Zainul Arifin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.